Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y eso no me gusta, eso no me gusta. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok WOW ingin menyampaikan materi tentang peran informatika di dalam berbagai bidang. Tentunya materi kita yang kali ini sangat menarik. Jadi kalian jangan lupa saksikan terus pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Tentunya di akhir akan ada pertanyaan yang spesial untuk kalian semua. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Sari. Saya akan menjelaskan peran informatika dalam berbagai bidang. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Teknologi informasi juga memberikan berbagai manfaat dan kemudahan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa aja manfaat yang dapat diberikan dalam peran informatika dalam berbagai bidang? Jika kalian ingin tahu, simak videonya dan saksikan terus. Kita akan memberikan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh kelompok anggota WOW yang tentunya ada pemaparan materi yang berbeda-beda, dan tetap saksikan terus ya. Dadah! Halo semuanya, saya akan menjelaskan peran informatika dalam bidang pendidikan. Majuan informatika telah memungkinkan terjadinya pelajaran jauh atau e-learning. Melalui e-learning, interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas melalui media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, dan email. Dan siswa juga dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Peran informatika dalam bidang kesehatan. Informatika sangat berperan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Peran itu antara lain memberikan sumber informasi kepada masyarakat tentang masalah kesehatan dan kedokteran. Selain itu, informatika memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Informatika telah mendorong pelaku bisnis untuk menerapkan sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce bisa berupa penjualan perdagangan secara online atau penawaran jasa secara online. E-commerce bisa membantu Anda untuk membeli barang secara online tanpa harus keluar rumah. Yang keempat, ada peran informatika dalam bidang perbankan. Perkembangan informatika telah membawa bisnis perbankan mengalami kemajuan pesat karena adanya layanan internet banking dan SMS atau Source Message Service. Interaksi antara perbankan dengan masyarakat atau nasabah pun semakin mudah dilakukan karena dibantunya dengan adanya internet juga loh teman-teman. Dan nasabah pun cukup masuk ke web yang disediakan oleh bank dan melakukan transaksi yang diinginkan. Selanjutnya ada apa sih SMS banking? SMS banking adalah layanan dari bank yang dilakukan menggunakan SMS. Nasabah hanya perlu mengirimkan SMS ini ke nomor tertentu yang disediakan oleh bank. Dan kalian bisa tahu menggunakan transaksi ini untuk mengerjakan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Yang kelima, ada peran informatika dalam pemerintahan. Setiap pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, telah memanfaatkan kemajuan informatika untuk menjalankan tugasnya. Peran informatika membantu untuk mengembangkan cara dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, istilah dari layanan ini disebut juga dengan e-government. Dan cara mengimplementasikan e-government ini ada penyediaan sumber informasi dari kantor pemerintahan, kios info, maupun internet. Dan selanjutnya ada manfaat dari e-government. Wah,
Ternyata dari ada e-government ini nih menimbulkan banyak manfaat loh untuk kita semua. Contohnya yang pertama, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang keempat, pelaksanaan pemerintah menjadi lebih efisien dengan dilakukannya melalui email atau video conference. Dalam pergumulan bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, dan sebagainya, informatika dapat berperan penting terutama dalam pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang datangnya bencana sehingga resiko bencana dapat dikurangi seperti jumlah korban dan upaya dini terhadap penyelamatan harta benda. Peralatan informatika yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana alam. 7. Peran informatika dalam bidang industri. Informatika sangat membantu dalam bidang industri. Misalnya perencanaan sebuah produk baru terbantu dengan adanya program desain seperti Computer Aided Design atau bisa disebut dengan CAD. Dengan bantuan program CAD atau misalnya AutoCAD, semuanya dapat teratasi. Pada bidang produksi, digunakan robot yang dikendalikan oleh komputer. Dengan menggunakan program komputer numerical control atau disebut dengan CNC. Penggunaan robot sangat membantu dalam kecepatan, akurasi, dan jumlah produk yang dihasilkan. Panasnya habis bertani ya. Pertama saya pengen mengenalkan diri, nama saya Muhammad Noval dari kelompok 1 TIK. Nah, saya juga pengen menjelaskan apa peran informatika dalam bidang pertanian. Contohnya kayak saya ini yang sedang habis bertani nih. Apabila membahas definisi teknologi di bidang pertanian, maka tak lepas dari teknologi dan pertanian. Teknologi diciptakan oleh manusia untuk membantu dan meringankan pekerjaan setiap manusia yang menggunakan oleh. Karena itu, penggunanya zaman sekarang sudah tidak asing. Dalam jurusan pertanian juga terdapat mata kuliah mengenai teknologi atau internet. Contohnya di Universitas Diponegoro, yaitu Fakultas Peternakan dan Pertanian. Terdapat mata kuliah Internet of Things dan komputer terapan. Hal ini dapat dijadikan suatu pengembangan dalam belajar mengenai penerapan teknologi dan bidang pertanian. Nah, kita lihat ada apa aja yuk. Ini peran informatika di bidang-bidang lainnya. Cekidot. Peranan teknologi informatika pada bidang transportasi yaitu ada 3 jenis macam transportasi yang sering digunakan oleh manusia pada saat ini. Yang pertama ada transportasi laut, yang kedua transportasi darat, dan yang ketiga transportasi udara. Tiap bidang transportasi tersebut tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Pada transportasi darat di kota-kota besar, komputer berfungsi atau membantu untuk mengatur lalu lintas di jalan. Komputer juga tahu kapan lampu harus merah, kuning, dan hijau, tergantung dari kondisi lalu lintas tersebut. Begitupun juga pada peraturan di rel kereta api. Komputer membantu untuk memberitahu jalur mana yang harus dilewati oleh kereta dan bertujuan untuk mengurangi resiko terjadi kecelakaan. Nah, setelah pemaparan materi dari tadi, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami punya beberapa pertanyaan yang istimewa untuk kalian semua. Dan yang pertanyaan pertama yaitu, e-learning dapat dilakukan di luar kelas dengan menggunakan media komunikasi, kecuali yang A, telepon, yang B, surat, C, komputer, D, internet, dan E, email. Kira-kira jawaban apa yang benar ya? Kalian jangan lupa jawab ya. Dadah! 2. Berikut adalah peran-peran informatika dalam bidang kecuali A. Di bidang pendidikan, B. Di bidang kesehatan, C. Di bidang pertanian, D. Di bidang e-sport, dan E. Di bidang perbankan. Nah, berikut jawaban yang benar apa ya? Jangan lupa dijawab. Nomor 3. Memberikan informasi tentang masalah kedokteran dan kesehatan sehingga masyarakat umum terhindar dari ketidakbenaran atau tidak akurat. Peran tersebut termasuk dalam peran informatika dalam bidang A. Peran informatika dalam bidang pendidikan, B. Peran informatika dalam bidang kesehatan, C. Peran informatika dalam bidang perbankan, D. Peran informatika dalam bidang pemerintahan, E. Peran informatika dalam bidang penanggulangan bencana. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang dapat dilakukan dengan
transaksi SMS banking? Jawabannya ada A. Pengecekan informasi, transfer uang, dan pembayaran tagihan. B. Pengecekan saldo, pembayaran tagihan, dan penanganan saldo. C. Pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. D. Pengecekan saldo, transfer rekening, dan pembayaran listrik. Dan E. Pengecekan informasi, transfer uang, dan penjualan. Jangan lupa berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nomor 5. A. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. B. Membantu dalam bidang industri. C. Memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. D. Pemanfaatan dalam penanggulangan bencana. C. Pelaksanaan pemerintah menjadi efisien. Dari pertanyaan di atas, manakah yang membawa banyak manfaat dari e-government? A, B, dan D. B, C, dan A. C, A, C, dan E. B, E, dan A. E, B, A, dan E. Nah, setelah ada pertanyaan-pertanyaan dari kami, mungkin di diri kalian masih ada yang penasaran nih tentang materi peran informatika dalam berbagai bidang nih. Jadi kalian bisa langsung tanyakan kepada kita sekarang juga, dan insya Allah kita akan menjawab dengan senang hati dan sepengetahuan kita juga. Nah, setelah perkenalan, penyampaian materi, dan penyampaian pertanyaan-pertanyaan, nggak kerasa nih kita udah sampai selesai di sini aja. Maksudnya, selesai pertemuannya ya, bukan selesai hubungannya, yang bercanda. Oke, mungkin segitu saja pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.